Jadi datang ke sini, beliau naik kursi roda. Jadi saya tanya, kenapa Bu? Iya, saya lututnya ada pengapuran dok. Supaya bisa jalan-jalan di Jakartanya enak, makanya terapi dulu. Kita kasih alat-alat modalitas, terus di laser juga waktu itu pasiennya, terus kita latih. 3 kali terapi, yang ketiga kan datang lagi untuk saya evaluasi. Pasiennya sudah jalan, nggak naik kursi roda lagi. Keren banget ya dok. Tuh, jadi Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana bersama saya Tasya. Saya senang sekali untuk menemani sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Tempat di mana ngobrol santai mengenai kesehatan. Nah, topik podcast kita hari ini mengenai peran rehab medik mengenai penyakit lansia yaitu degeneratif. Nah, untuk pembahasan topik kita hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Eugene Natania SPKFR di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo, selamat pagi dok. Anggi, Gimana dokter kabarnya? luar biasa. Luar biasa ya. Kesibukannya lagi apa aja nih dok? Ya praktek biasa. Ya, dok. Nah dok, ngomongin soal rehab medik dok, sebetulnya rehab medik itu apa sih dok? Dan apa bedanya sama fisioterapi? Oke, jadi gini, rehab medik itu adalah satu cabang ilmu kedokteran di mana kita itu akan berfokus dalam mengembalikan fungsi seseorang. Jadi bagaimana pasien itu bisa duduk sendiri, jalan sendiri, berdiri sendiri, melakukan aktivitas sehari-hari sendiri. Nah, apa bedanya rehab medik dengan fisioterapi yang dikenal sama orang-orang? Jadi rehab medik itu kita seperti payung besarnya. Rehab medik itu punya tim, banyak fisioterapi, okupasi terapi, terapis wicara, psikolog, perawat, masih banyak lagi. Jadi si fisioterapi ini adalah masuk dalam tim layanan rehabilitasi medik. Gitu. Layanan juga ya dok ya, berarti dalam satu tim itu ya dok ya. Betul. Sangat besar juga ya dok. Benar, jadi kita tuh nggak bisa tuh kerja sendiri-sendiri. Jadi kami tuh dalam layanan rehab medik kerjanya satu tim. Gitu. Baik dok. Lalu dok, apa sih bedanya rehabilitasi medik untuk pasien umum dengan rehabilitasi medik untuk khusus lansia nih dok? Oke, kalau rehabilitasi medik untuk pasien umum sebenarnya secara prinsip sama, targetnya adalah mengembalikan fungsi. Cuman bedanya adalah kalau pada pasien lansia, seringkali itu kita ketemu pasien lansia tuh dengan komorbid. Komorbid itu apa sih? Jadi ada istilahnya kayak misalnya pasien lansia punya darah tinggi, punya diabetes gitu, atau gangguan memori sekalipun yang mengakibatkan si pasien ini kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi tata laksana untuk pasien lansia, geriatri ya kalau kita bilangnya, itu lebih ke komprehensif gitu. Jadi namanya Comprehensive Geriatric Assessment. Nah dok, kapan keluarga sebaiknya membawa orang tua ke rehabilitasi medik dan tanda-tandanya apa perlu diperhatikan dok? Tanda-tandanya seperti apa yang perlu diperhatikan? Oke, pada pasien lansia bisa aja misalnya nyeri, ada nyeri atau keterbatasan melakukan aktivitas. Jadi kalau dirasa keluarga, kok papa udah mulai susah ya buat jalan, kok udah mulai harus dibantuin semuanya. Nah, kalau sudah mulai ada gejala seperti itu, keluarga sudah mulai kesulitan atau nyeri terus-menerus, nah itu boleh langsung dikonsulkan aja. Langsung dikonsultasikan ya dok ya. Nah dok, dari pengalaman praktek nih dok, seberapa besar sih dok perbaikan kualitas hidup yang bisa dicapai oleh pasien lansia setelah menjalani rehabilitasi medik ini dok? Oke, jadi sebelum kita ngomongin kualitas hidup, biasanya kita akan negosiasi dulu nih ke pasiennya. Apa sih target yang mau dicapai dari sisi pasien dan dari sisi dokter. Jadi dari sisi dokter ini, seberapa sih capaian yang bisa optimal dicapai dengan pasien dengan kondisi seperti ini. Misalnya pasien dengan stroke. Contoh ya, stroke-nya sudah tahunan, belum pernah terapi. Pasien ingin kembali normal, agak sulit memang. Jadi kita
menyatukan persepsi dulu, kan nggak mungkin persepsi pasien segini, persepsi dokternya segini, jadi kan nggak nyampe, jadi nanti pasiennya akan kecewa. Jadi kita menyamakan persepsi dulu antara dokter dengan pasien, maunya targetnya sampai di mana, mungkin nggak dicapai. Kalau misalnya pasiennya rajin, di rumah juga dilatih, harusnya bisa. Latihannya itu seperti apa sih dok? Contoh-contohnya? Banyak hal, tergantung kasus. Tapi intinya yang namanya latihan ada latihan aerobik untuk kardiorespirasi, latihan fleksibilitas, latihan kekuatan otot. Nah itu harus dilatih semuanya, karena nggak bisa nih, misalnya kita cuma mau aerobik saja atau mau strengthening aja, itu nggak bisa. Jadi memang harus ada kombinasi. Harus ada kombinasi ya dok. Nah dok, ngomong-ngomongin soal pasien nih dok, ada nggak sih kok penanganan kayak pasien yang unik gitu menurut dokter selama dokter menangani pasien, ada nggak cerita pengalaman nih dokter? Yang unik ya, yang unik sih banyak ya sebenarnya. Salah satunya aja nih dok, yang menurut dokter paling unik, paling mengesankan gitu. Oke, ada pasien yang memang jauh-jauh dari Malang ke sini, ke Indrayana ya, ke sini jauh-jauh dari Malang. Memang kondisinya pasiennya itu emang lagi liburan. Datang ke sini kursi roda. Kondisinya umurnya sekitar 60-an mungkin ya, 60 lebih. Jadi datang ke sini, beliau naik kursi roda. Jadi saya tanya, kenapa Bu? Iya, saya lututnya ada pengapuran dok. Biasa memang terjadi pada lansia itu pengapuran. Pengapuran sendi itu nggak hanya di lutut, bisa di mana aja. Yang namanya sendi, semua yang ada sendinya itu bisa terjadi pengapuran. Dan setiap orang beda-beda, nggak selalu oh pasti kenanya di lutut, enggak. Nah kebetulan pasien ini kenanya di lutut. Kenanya di lutut ya dok ya? Sudah terapi juga di Malang, tapi memang kondisinya saat ini sakit gitu. Jadi kesini naik kursi roda supaya bisa jalan-jalan di Jakartanya enak, makanya terapi dulu. Jadi terapi dulu supaya bisa jalan-jalan ya? Jadi mau jalan-jalan di Jakarta, jadi terapi dulu, kesini kita terapi, kita kasih alat-alat modalitas, terus di laser juga waktu itu pasiennya, terus kita latih. 3 kali terapi, yang ketiga kan datang lagi untuk saya evaluasi. Pasiennya sudah jalan, nggak naik kursi roda lagi. Keren banget ya dok. Tuh, jadi beliau bilang nanti saya balik ke Malang dok, kalau liburan lagi ke Jakarta mau main lagi ke sini. Waduh, jauh-jauh banget ya dok dari Malang menyempatkan untuk datang ke Jakarta, apalagi ke Indrayana nih. Waduh. Betul. Keren sih dok pengalamannya. Nah dok, terakhir nih dok, apa sih dok pesan untuk sahabat Indrayana yang sedang menonton dan mungkin masih ragu dok untuk membawa orang tuanya ke rehab medik? Oke, jadi sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah bingung, orang tua saya bakal dibawa ke rehab medik, bakal diapain? Enggak. Jadi yang penting adalah kita lihat dulu orang tua kita aktivitasnya masih sama atau enggak. Kalau sudah mulai menurun, boleh dikonsultasikan. Nggak usah khawatir, nanti kita akan kasih edukasi gimana sih cara melakukan aktivitas yang aman, gimana caranya melakukan latihan yang aman untuk orang tua supaya orang tua kita tuh tetap aktif dan tetap sehat. Kita udah di penghujung acara nih dokter. Terima kasih nih untuk informasinya yang telah dibagikan kepada sahabat Indrayana di rumah. Semoga informasi yang telah disampaikan Dr. Eugene dapat bermanfaat nih bagi sahabat Indrayana di rumah yang mungkin mempunyai orang tua ya dok ya, mungkin sakit kakinya seperti tadi pengapuran juga ya dok ya. Bisa langsung juga dikonsultasikan bersama dengan Dr. Eugene di Klinik Utama Dr. Indrayana. Bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp center yang ada di bawah sini atau di description box. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Tasya dan Dr. Eugene pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.